Nah, jadi gue lagi ada di Bali Zoo, di salah satu kebun binatang yang ada di Bali. Jadi hari ini itu kita dapat project untuk ini dia, masang filter di kolam buaya. Jadi sebenarnya kalau masang filter kolam buaya ini udah pekerjaan kita yang kedua. Kolam-kolam buaya yang pakai kaca kayak gini memang rata-rata punya keluhan yang sama, hampir sama. Rata-rata keluhannya itu di water quality-nya, airnya selalu hijau, terus susah untuk bening. Makanya itu kita dipanggil ke sini untuk masang filternya di sini. Ini bener-bener outdoor, ya kan? Jadi susah banget untuk menjaga clarity airnya di sini. Nah, kenapa sih kita pakai ozon di kolam sini? Kenapa nggak cuma pakai lampu UV aja? Karena tapi ini bakal menjadi solusi buat teman-teman kalian yang punya kolam outdoor, yang pengen kolamnya super celing, dan itu kalian bisa menambahkan ozon. Selain itu, semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Tapi hari ini bukan bahas koi, gue lagi bahas buaya. Nah, jadi gue lagi ada di Bali Zoo, di salah satu kebun binatang yang ada di Bali. Jadi hari ini itu kita dapat project untuk ini dia, masang filter di kolam buaya. Jadi sebenarnya kalau masang filter kolam buaya ini udah pekerjaan kita yang kedua. Karena yang pertamanya itu kita masang di taman mini. Jadi kolam-kolam buaya yang pakai kaca kayak gini memang rata-rata punya keluhan yang sama, hampir sama. Rata-rata keluhannya itu di water quality-nya, airnya selalu hijau, terus susah untuk bening. Makanya itu kita dipanggil ke sini untuk masang filternya di sini. Nah, untuk filternya di sini itu kita pakai RDF, rotary drum filter, cuman yang tipenya BTS. Tipe BTS itu maksudnya filternya yang sudah pakai media filter. Jadi nggak cuman sekedar rotary drumnya doang, tapi udah ada filternya doang. Kenapa kita pasangnya kayak gitu? Karena memang susah di sini kita untuk ngebangun chambernya. Jadi dengan rotary drum filter seperti ini tuh pemasangannya lebih mudah karena kita cuma tinggal tarik-tarik pipa aja. Setelah kita tarik-tarik pipa, habis itu kita pasang langsung ke RDF, pasang pompa, udah selesai. Nah, untuk kolamnya di sini itu sekitar 15 ton, kita pakai di sini pompanya itu Aquadream 22.000 per jam. Kita pakai 2 unit, kita langsung kirim ke RDF-nya, langsung masuk. Dan sebelum masuk RDF-nya itu kita cabang untuk melewati ozon dulu. Nah, kenapa sih kita pakai ozon di kolam sini? Kenapa nggak cuma pakai lampu UV aja? Karena ini kita butuh kecepatan juga untuk meningkatkan clarity airnya. Jadi dengan ozon ini dapat membantu mempercepat dan bisa menghilangkan alga secara cepat juga. Makanya kita di sini pakai ozon. Dan ozonnya itu kita pakai di sini yang kecil, kita pakai yang 10 gram aja. Nah, setelah melewati ozonnya itu masuk ke udara, ozonnya itu masuk ke venturi. Setelah masuk venturi itu kita kirim ke static mixer. Nah, untuk static mixernya di sini gua menggunakan Flow Color static mixer yang 32 mili. Nah, gunanya apa sih pakai static mixer ini? Gunanya itu adalah untuk mengaduk ozon dan air biar semakin rata gitu. Nah, ini gua kasih contoh gambar gambar simulasinya di YouTube nih, ada nih biar kalian mudah memahaminya. Jadi airnya itu diaduk secara rata biar yang masuk ke dalam kolam itu sudah tercampur rata.
Nah, selain untuk ngaduk ozon, static mixer ini kalian juga bisa pakai untuk mengaduk oksigen murni, atau kalian mau dari aerator biar bener-bener menaikkan DO dalam kolam kalian bisa menggunakan static mixer ini. Jadi static mixer ini selain untuk ngaduk ozon, dia bisa buat ngaduk apa? Ngaduk liquid pun juga bisa. Misalnya kalian mau ngasih obat-obatan, kalian pakai static mixer ini juga bisa untuk mengaduk. Jadi gunanya static mixer ini adalah untuk memaksimalkan pencampuran antara air dan zat lain, entah itu udara, entah itu liquid. Kalian bisa nyampur itu menggunakan ozon. Oke, jadi ikutin terus videonya. Nah, jadi kolamnya ini seperti ini. Ini ada 2 kaca. Nah, memang kolam-kolam seperti itu kalian bisa lihat ini bener-bener outdoor, ya kan? Jadi susah banget untuk menjaga clarity airnya di sini. Nah, udah gitu yang paling sering kejadian itu kan banyak lumut nih di kaca. Ini kacanya tebal banget, dia kacanya itu 12 mili kali 3. Jadi untuk mengurangi pekerjaan gosok-gosok, makanya di situ kita pasangin ozon juga, karena ozon itu dapat menurunkan alga yang nempel-nempel ada di kaca gini. Untuk mesinnya itu kita taruh di sebelah sana, itu kita kamuflase sama tim Balizu, dikasih kamuflase kayu biar nggak kelihatan, dan itu langsung masuk ke situ. Dan untuk ozonnya yang tadi gue bilang, itu kalian masang ozonnya itu ozon itu harus masuk ke dalam air. Tuh kalian bisa lihat gak sih ada bubble-bubble kecil tuh kelihatan. Nah, itu harus nyelup. Jadi kalau masang static mixer pakai ozon itu kalian jangan di permukaan seperti ini, tapi naruhnya harus nyelup kayak gitu. Kenapa? Biar semakin tercampur antara air dan udara yang kalian masukin. Oke, tadi udah aku kasih lihat cara masang si ozonnya itu. Mungkin kalau RDF gampang lah ya masang RDF, cuman tapi yang paling agak susah kayaknya untuk masang ozon. Jadi itu dia, ozonnya itu gue rekomendasi untuk langsung masukin ke dalam air biar kontak antara ozon dan airnya makin banyak. Jadi jangan digerojokin dari atas. Dan kenapa harus pakai static mixer, ya itu dia, karena untuk memaksimalkan pengadukan yang ada di situ. Nah, jadi sekian dulu aja video dari gue. Ini video singkat banget karena kita cuma masang ozon aja. Tapi ini bakal menjadi solusi buat teman-teman kalian yang punya kolam outdoor, yang pengen kolamnya super celing, dan itu kalian bisa menambahkan ozon. Selain ozon ini untuk menjernihkan air, sebenarnya ozon itu dipakai juga untuk sterilisasi. Jadi kalau kalian mau mensteril air kolam kalian, atau kalian pengen ngobatin ikan kalian yang kena parasit, itu kalian juga bisa pakai ozon. Jadi memang ada di dunia ini namanya treatment menggunakan ozon treatment ya. Jadi ozon treatment itu ada dan banyak sekali yang pakai. Jadi sekian deh video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.